faktor keberhasilan. Jadi kamu harus ubah kalimatnya. Oke. Sampai dapat buku yang cantik. Coba kita buka ini. Buku tahun berapa ini? Ya. Tidak. Nah, ini ada juga 2020. Pokoknya cari bukunya deh. Bab 3 itu bukunya cari yang bagus-bagus. 10 menit lagi zoom-nya mati. Kita lanjut zoom kedua. Sama linknya masih sama. Ya, 3 menit nanti. Masih ada 10 menit ini. Anggaplah ini bukunya ya, bagus 2020. Adakah di sini kualitatif metode penelitian? Oke. Anggaplah ini bagus, bukunya karya Morrison. Ini ya Morrison. Kita lihat tahun berapa? Kita lihat di sampul. Ini bukunya, copyright 2012. Diterbitkan 2017. Oh, dia tahun 2017 ya, tua. Kita ganti dengan buku kedua. Kita lihat halaman keduanya ini. 2020. Bagus ini. Buku yang kedua ini Januari 2020. Penulisnya Ali Hasan Zain. Bukan, Slamet Rianto. Oke, jadi di sini ini paragrafnya yang ini kamu hapus, kemudian kamu ketik dari buku tadi. Nah, misalnya ini saya ketik salah-salah saja. Oke. Kemudian kamu ganti catatan kakinya. Buat catatan kaki yang baru ya, kalau misalnya karena ini catatan kakinya sudah hancur. Klik reference, kemudian insert footnote. Nah, ini. Morrison, apa judul bukunya? Koma, kemudian dalam kurung, tempatnya misalnya diterbitkan di mana? Jakarta. CV Abadi misalnya. Tahunnya tadi 2020, halaman berapa dia tadi? Halaman misalnya, halaman bukunya tadi halaman berapa? Nah ini, kalau kamu punya link seperti ini bagus. Halaman 29. Oke, halaman 29. Nah, seperti itu deh contoh penulisnya. Kamu bisa peragakan sendirilah. Misalnya ini tadi judul, anggaplah ini judulnya. Metode penelitian. Ini cuma contoh ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, semua buku yang ada di bab 3 ini harus kamu ganti semua. Semua yang ada buku ini, kayak ini. Hindari ini ganti. Ya kan? Pokoknya semua yang ada ini. Fajrul Hakam 97 ganti. Cari juga buku lainnya. Semua yang ada di bab 3 cari. Itu langkah pertama yang mudah kamu lakukan, mengganti dulu semua bukunya. Nah, kalau sudah mengganti semua bukunya, langkah berikutnya adalah menarasi ulang yang tidak termasuk referensi. Yang mana, Kak? Tidak termasuk referensi. Misalnya, ini kan spasi 2 ya. Spasi 2. Yang di sini spasi 3. Oke, yang lainnya spasi 2. Yang mana tidak termasuk dalam tidak masuk dalam narasi ya, yang tidak ada referensinya deh ya. Kalau ada paragraf yang kamu baca kemudian tidak ada referensi, kayak ini kan ada referensi nomor 11 pustaka. Nah, ini juga ada nomor 12 ada referensi, berarti tidak perlu itu. Ini bisa kamu ubah kalimatnya ini. Jenis penelitian field research adalah, bisa kamu buat kalimat barunya ini. Jenis penelitian ini adalah misalnya diganti merupakan, kamu hilangkan misalnya bahasa Inggrisnya, penelitian lapangan, atau baru kamu tulis di sini field research ya. Diubah-ubah saja kalimatnya agar dalam penelitian bisa diperoleh. Nah, gitu. Kamu edit, kamu perbaharui kalimatnya. Bisa juga dicarikan juga referensinya ini, karena ini belum ada. Kamu bisa carikan referensi di sini. Nah, misalnya sampai di mana ya? Sampai sini misalnya.
Penelitian bisa diperoleh data yang benar dan bertanggung jawab. Berarti di sini kata kuncinya penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu bisa kamu cari referensinya seperti itu. Jadi semua yang tidak ada referensi kamu ubah, kamu susun kalimat barunya atau kamu carikan sumber rujukannya. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin gambarannya bab 3 seperti itu. Untuk sampel dan lain-lain deh. Kalau kamu sudah dapat bab 3 skripsi lama, rata-rata itu ke belakang sudah mirip. Mirip kok ke belakang. Ini tinggal kamu rapikan ya. Hapus ini supaya dia rapih. Intinya saya yakin kamu pandai kok kalau merapikan seperti ini ya. Ya kan? Tinggal ini mau dirapikan saja supaya dia rapi. Oke. Itulah kamu yang merapikan sendiri bab 3-mu. Pokoknya cari buku-bukunya dulu. Itu cari yang paling mudah. Buku-bukunya dulu kamu ganti-ganti, kemudian nanti narasi. Masih banyak langkah-langkah berikutnya deh kalau mau membuat bab 3 yang baik, masih ada. Jadi kalau saran kakak itu aja dulu, kamu coba praktekkan ya. Nanti di program berikutnya kalau kita masih membahas bab 3, kita bisa bahas hal lain di bab 3 yang bisa kita ubah. Oke ya, jadi untuk materi bab 3 cukup sekian. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa ditulis di chat kalau ada yang mau bertanya. Jadi kalau kamu sudah cari buku, kemudian kamu ketik juga daftar pustakanya atau catatan kakinya, itu 50% bab 3-mu itu sudah tidak plagiat. 50%. Apalagi nanti kalau kamu sudah narasi ulang, kamu sudah modifikasi isi-isinya, kamu tambah-tambahkan sesuatu yang bisa membuat berbeda dari penelitian sebelumnya, Kak, bisa tidak dikasih ayat? Kak, bisa tidak dikasih tambah lagi satu paragraf sumber buku atau sumber baru supaya lebih menguatkan? Bisa, ya kan, seperti itu. Ada yang bertanya di sini, kalau menggunakan Office 2009 cara ngerapinya gimana Kak? Sebenarnya sama aja. Office berapapun deh yang kamu pakai, kamu harus tahu dasar-dasar mengedit Office, mengedit ya. Nanti kalau mati ini, nanti join lagi ya. Kan begini. Sebenarnya yang penting kamu kuasai Microsoft Word, mau itu Microsoft Office berapapun sama. Ya kan? Microsoft Word itu yang mau dirapikan apa? Marginnya, kotak kelilingnya ini, kotak ketikan kelilingnya ini mau dirapikan 4433. Kemudian ada spasi di dalamnya, spasi 2, spasi 3 dan seterusnya. Terus opsi pilihan huruf. Ini loh, Times New Roman, fontnya 12, ada juga 14 kalau sampul, warna hitam, kemudian untuk pengutipan pengutipan catatan kaki kah atau dia pakai EndNote, kalau yang Muhammadiyah pakai EndNote dalam kurung toh. Seperti itu. Jadi intinya di YouTube juga sudah banyak itu deh tutorial untuk menggunakan Microsoft Word untuk pengetikan. Ada cara mengaturnya itu. Cari video-video yang pendek lah, jangan yang panjang-panjang, yang 2 menit 3 menit. Kamu cari video-video tutorial memakai Microsoft Word untuk pengetikan skripsi. Yang 2 menit 3 menit saja kamu pakai. Yang di YouTube yang pendek-pendek ya, jangan yang panjang-panjang videonya. Oke. Kalau urutannya, misalnya urutan merapikan apakah? Kalau kakak begitu, biasa saya edit saja dulu semua. Nanti kalau sudah lengkap, sudah rapi, baru saya rapikan. Saya atur marginnya, saya atur spasinya, saya atur lurus tidaknya penomorannya begitu. Nanti itu kita lakukan setelah isinya sudah lengkap. Ya, jadi nanti satu kali kita edit saja. Intinya bab 1, 2, 3, kalau kamu cari dulu bukunya, kamu dapat, itu sudah 50% aman. Sisanya nanti tinggal menarasi ulang.
Saran kakak kalau kamu mau menarasi ulang, coba download beberapa skripsi yang lain. Nanti kamu baca-baca metodenya, kamu baca. Terus kamu bisa pilih, oh saya mau ikuti ini, ini bagus paragrafnya, ini tidak bagus. Jadi banyak-banyak membaca deh kalau mau menulis. Nggak bisa kamu mengarang bebas di kepala. Kamu harus lihat contoh baru kemudian kamu pilih yang mana mau kamu ikuti untuk